Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, hendaklah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya tangan Tuhan menjamah, menguduskan dan memberkati kami semua. Sehingga kami waktu istirahat, kami beristirahat di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan suara firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Yehezkiel pasal 22 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Tema renungan kita pada malam hari ini, api kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 25 baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana mahasiswa, pelajar turun ke jalan-jalan. Mereka melakukan demonstrasi. Apa yang mereka demokan? Mereka mengadakan penolakan kenaikan gaji anggota DPR. Mereka mengatakan pembubaran DPR. Masyarakat sudah tidak percaya kepada lembaga DPR. Menolak kenaikan pajak, menolak penulisan ulang Indonesia, menolak meminta supaya presiden dan wakil mundur dari jabatannya. Akibatnya kita menyaksikan aparat kepolisian menyemprotkan gas air mata dan terjadi pembakaran, pengerusakan. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari ayat 21 tadi, Tuhan itu sangat murka, bahkan menyebut umat Israel seperti sanga. Sanga itu artinya limbah, kotoran, kenajisan. Mengapa Tuhan itu murka? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Ayat 25 dikatakan, para pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengah seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Jadi para pemimpin-pemimpinnya terlibat di dalam keserakahan. Kemudian dosa daripada imam-imamnya, memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Kemudian dikatakan lagi ayat 27, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Yang keempat kita lihat para nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tapi Tuhan tidak berfirman. Kemudian para penduduk negeri itu juga melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing yang bertentangan dengan hukum. Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini sungguh keprihatinan dari mulai para pemimpin-pemimpin sampai kepada para imam, nabi-nabi,
para pemuka-pemuka, dan semua penduduk masyarakat negeri itu, semuanya telah melakukan begitu banyak tindak kejahatan. Tidak ada seorang pun, jikalau ada 1-3 orang yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tentulah Tuhan tidak murka. Tapi Tuhan mencari orang benar. Tidak ada seorang pun yang benar, karena semua telah melakukan kejijikan dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan murka, siapakah yang meredakannya? Kalau bangsa negara kita ada demonstrasi, para pemuda mahasiswa demo, masih ada TNI atau Polri yang mengamankan. Tapi kalau Tuhan murka, siapa yang mengamankannya? Tidak ada seorang pun yang bisa meredakannya. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menghembuskan kemurkaannya kepada negeri itu, seperti perak dilebur dalam peleburan. Begitulah kamu dilebur di dalamnya. Kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku ke atasmu. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan ayat 24, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat meredahkan kalau Tuhan itu murka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari peristiwa ini. Tuhan sangat membenci kalau rakyat kecil dianiaya. Tuhan sangat membenci kalau terjadi intoleransi. Tuhan sangat marah kalau terjadi korupsi, penindasan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 89 ayat yang ke-14. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berarti Tuhan itu mencintai keadilan. Tuhan itu pemilik kasih dan kesetiaan. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, tentulah hidupnya tidak ada keadilan, tidak ada kasih, tidak ada pengorbanan, tidak ada kesetiaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya keadaan negeri kita ini dilawat oleh kasih Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin-pemimpin agama. Kita berdoa pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, supaya bebas dari korupsi, bebas dari berbagai macam kejahatan yang mementingkan diri sendiri, supaya negeri kita tidak dimurkai. Sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah mempertahankan kesetiaan kita dan teruslah tekun dan berdoa untuk negara kita, supaya negara kita menjadi aman dan makmur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat keadaan negeri kami ini. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di negara kami ini. Biarlah lawatan kasih Tuhan terjadi di negeri kami. Kami berdoa para pejabat pemerintahan, petinggi-petinggi kami, dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan mau jamah setiap mereka, supaya mereka penuh kasih, penuh hikmat. Jauhkanlah para pejabat pemerintahan kami, dari roh koruptor, dari roh keserakahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka sangat peduli kepada masyarakat, kepada rakyat, dan mensejahterakan rakyat. Kami serahkan anak-anak Tuhan di negeri kami, supaya kami tetap bergandengan tangan untuk bersatu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus lewat pertolongan Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati kami sekalian dari sekarang sampai Maranatha, hingga Tuhan Yesus datang menjemput kami semua ke sorga. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada besok dalam renungan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.